Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Selamat datang di kelas Tagar Institut. Tagar Institut merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institut untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institut memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institut meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institut terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institut Selamat datang di acara virtual pembekalan mahasiswa magang Tagar. Perkenalkan, saya Kori Olivia dari Tagar TV yang berperan sebagai moderator hari ini dalam rangka penyambutan 30 mahasiswa semester 5 Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, program studi D3 Penerbitan Jurnalistik yang akan magang selama 3 bulan di Tagar ID. Untuk memulai acara, saya ingin membacakan nama-nama mahasiswa pemagang sekaligus penempatan desk-nya. Yang pertama, Dea Venia Jana, waktu magang 16 November 2020 sampai 16 Februari 2021. Desk Investigasi dan Tagar Institut dalam bimbingan Pak Baskoro. Yang kedua, Jonathan Devin, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 2 bulan awal di Desk Investigasi dalam bimbingan Pak Baskoro, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa. Yang ketiga, Fiona Bono Valvinka, waktu magang 16 November 2020 sampai 16 Februari 2021. 2 bulan awal di Des Gaya Hidup dalam bimbingan Nanda Febrianto, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa. 4. Maya Selawati Dewi, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Gaya Hidup dalam bimbingan Nanda Febrianto. 5. Nanda Alifah, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Bola dalam bimbingan Pak Gonang Susatyo, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa. 6. Hafijah Nuralia Saputri, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Bola dalam bimbingan Pak Gonang Susatyo. 7. Amira Salsabila Aprilia, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 2 bulan awal di Des Profil dalam bimbingan Muhammad Ainul Yakin, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa. 8. Victor Johannes, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 2 bulan awal di Des Nasional dan Hukum dalam bimbingan Morteza Albana, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa. 9. Aprilia Wahyu, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021, 2 bulan awal di Selebriti dalam bimbingan Reza Antares, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa. 10. Oki Pratiwi, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Selebriti dalam bimbingan Reza Antares. 11. Sherin Lagustia, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021.
2 bulan awal di Des Otomotif dan Teknologi dalam bimbingan Diki Kurniawan, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 12 Risma Dewi Indriani, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021. 2 bulan awal di Des Advertorial dalam bimbingan Tantri Lestari, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 13 Handini Nuramelia, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Advertorial dalam bimbingan Tantri Lestari. 14 Nazbi Sania, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Advertorial dalam bimbingan Tantri Lestari, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 15 Kairunisa Nanda Zahra, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Dunia dalam bimbingan Pak Syaiful Harahap, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 16 Grace Natalia Indah, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Ekonomi dalam bimbingan Pak Setiawan Adi Wijaya, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 17 Faras Prima Nugraha, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Shift Malam dalam bimbingan Kiki Lukmanul Hakim. 18 Dimas Muhammad Gustio, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Shift Malam dalam bimbingan Rifa Yanas, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 19 Erwin Nugraha, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Shift Malam dalam bimbingan Yohanes Charles. 20 Sausan Sudrajat, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 2 bulan awal di Des Cerita dalam bimbingan Kurniawan Eka Mulyana, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 21 Faza Nidwana Riban, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Cerita dalam bimbingan Kurniawan Eka Mulyana. 22 Alvina Nurhayati, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Cerita dalam bimbingan Bu Afi, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 23 Amalia Amriati Fajri, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Cerita dalam bimbingan Bu Afi. 24 Nabila Sania, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Cerita dalam bimbingan Bu Afi, 1 bulan akhir di media sosial. 2 bulan awal di Des Cerita dalam bimbingan Bu Afi, 1 bulan akhir di Des Media Sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 26 Anita Nur Ayu, 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa, 2 bulan akhir di Des Cerita dalam bimbingan Bu Afi. 27 Danti Aulia Ardianti, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021, 2 bulan awal di Des Cerita dalam bimbingan Bu Afi, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa. 28 Mia Setianingsih, waktu magang 23 November 2020 sampai 23 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Paukung Zulfa,
2 bulan akhir di Destrita dalam bimbingan Bu Afi. 29 Christine Septiani, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 2 bulan awal di Destrita dalam bimbingan Bu Afi, 1 bulan akhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa. 30 Astrid Melanonia, waktu magang 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. 1 bulan awal di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung Zulfa, 2 bulan akhir di Destrita dalam bimbingan Bu Afi. Sekarang kita masuk ke pembekalan magang oleh founder Tagar Institute, Bapak Lestantia R. Baskoro. Silakan Pak Bas. Ya, selamat pagi. Terima kasih Kori. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ke Tagar ID, ya, Tagar ID, dan tentu kami semua dengan sangat senang menerima kehadiran adik-adik. Saya memanggil adik-adik mahasiswa ya. Kalau di sini panggil adik-adik mahasiswa, nanti kalau di lapangan tentu saya tidak akan manggil adik-adik. Saya akan manggil sebagai teman, ya. Kami sangat senang sekali atas kehadiran kalian, ya. Memang Tagar Institute ini baru seumur jagung ini ya. Ini sebuah lembaga yang baru didirikan sekitar sebulan yang lalu dengan tujuan terutama untuk menjadi pusat pelatihan jurnalistik dan riset. Ya. Nah, saya harapkan sekali kalian-kalian yang ikut magang di sini menggunakan betul kesempatan untuk belajar tentang kejurnalistikan, karena teori dan praktek di lapangan adalah lain sekali. Yang pertama ya. Kemudian saya harus terangkan pula bahwa nanti kalau ada kelas-kelas dari Tagar Institute, semuanya wajib untuk hadir. Ya. Kita akan membuat kelas-kelas, ada 2 kelas. Pertama adalah kelas-kelas yang bersifat umum, yang yang semua masyarakat siapapun bisa ikut ya. Misalnya hari Senin nanti jam 1 kita ada kelas Tagar Institute tentang bagaimana menulis feature yang baik, menarik dan asik. Saya harapkan kalian semua ikut kelas itu jam tanggal 16 November, dan kalau belum daftar harap segera mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelas-kelas yang akan kita bikin itu mungkin ada yang khusus buat redaktur, tetapi ada juga yang buat kalian magang. Dan nanti Tagar Institute akan membuat kelas-kelas yang kalian, saya harap, bukan harap, tapi kalian harus ikut, karena itu merupakan pembekalan sesuatu yang mungkin kalian tidak dapat di bangku kuliah. Karena saya tahu bahwa bangku kuliah dengan segala jurusannya itu kan pasti sangat full teoritis ya. Saya bayangkan nanti di kelas-kelas Tagar Institute yang buat kalian itu, misalnya kita akan rancang tentang bagaimana penulisan profil, ya, kemudian cerita dan investigasi. Saya kira 3 hal itu yang harus kalian miliki pengetahuannya. Tentu saya tidak berharap kalian langsung menguasai atau bisa, tetapi secara prinsipnya adalah supaya kalian mengetahui itu, karena 3 itulah yang kini menjadi salah satu yang penting di Tagar. Yang mungkin di media lain juga belum intensif, tetapi Tagar sudah melakukannya sangat intensif. Ya. Nah, saya harapkan kalian semua yang ikut di dalam magang ini, ya. Jadi magang ini, kalau kalian magang itu panggilannya maganger ya. Kalau buat mereka yang pengikut atau senang dengan Tagar itu sebut dengan Tagarian, ya, Tagarian itu. Kalian betul-betul memanfaatkan dan belajar dan bekerja sebaik mungkin. Karena saya tidak ingin siapapun yang magang di Tagar itu hanya sebagai prasyarat saja gitu loh, supaya kemudian mendapat semacam sertifikat, kemudian sebagai bekal bahwa kalian telah PKL kemudian lulus. Tidak. Bagi kami magang di Tagar itu adalah sesuatu yang harus serius tetapi enjoy. Nah ini, jadi tetap gembira tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab. Ya, kami tidak menuntut kalian supaya perfect, tetapi inilah tempat belajar dengan tanggung jawabnya. Dan itu bisa dinilai dari bagaimana kedisiplinan kita di dalam melakukan sesuatu.
Nanti semua ada mentornya, ada yang ikut media sosial, ada ikut rubrik cerita, ada ikut rubrik gaya hidup segala macam. Saya ingin kalian melakukan intensif betul dengan redaktur kalian ya. Saya tidak tahu apakah nanti ada perjumpaan antara redaktur dengan magang, tetapi menurut saya memang akan lebih banyak online, tetapi kalau kalian mungkin sehari, 2 hari atau berapa jam kemudian ketemu dengan redakturnya untuk saling kenal, itu terserah kalian sendiri bagaimana mengaturnya. Karena kelihatannya waktu magang yang sebulan lalu juga ada redaktur yang kemudian janjian dengan yang magang di kantor Tagar untuk saling untuk memberi masukan atau saling untuk memberi arahan. Itu nanti saya kembalikan kepada masing-masing redakturnya. Tetapi yang saya pesankan kepada kalian bahwa pertama, kalian harus serius untuk mengikuti ini. Jangan sampai kalian hanya magang saja dan selesai, tapi kalian harus mendapat ilmu dari Tagar ID. Nah, ilmu itu tentu hanya bisa dapat kalau kalian intensif atau mengikuti kelas-kelas atau belajar dengan redakturnya. Dan kedua, saya mewajibkan kalian semua men-share berita Tagar yang kalian buat ya. Sekarang era media sosial, saya yakin kalian semua pasti mahasiswa punya media sosial ya, entah itu Twitter, Facebook, Instagram, atau blog. Nah, saya mewajibkan kalian untuk men-share berita-berita Tagar, terutama yang kalian buat. Nanti tiap minggu saya akan mengontrol berapa berita yang kalian share tiap minggu ya gitu. Bisa berita yang dari kompartemen Anda sendiri, bisa berita dari yang lain, atau juga berita yang kamu bikin. Bisa berita itu kalian tulis sendiri atau linknya kalian kutip dan kalian kirim. Tetapi intinya bahwa laporan share itu menjadi suatu prasyarat untuk tiap minggu kita lihat. Nah, gitu ya, itu yang itu. Bagaimana kalau tidak punya medsos? Saya wajibkan kalian harus bikin dulu medsosnya ya. Tapi saya yakin pasti semua di sini ada punya media sosial. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya ya, sebuah media itu hanya bisa maju kalau iklimnya demokratis. Ya. Artinya demokratis apa? Artinya pendapat dari bawah ke atas itu terbuka. Pendapat dari atas ke bawah itu bukan berarti sebuah kebenaran. Di situ kalian bisa untuk diskusi ya. Tagar akan menerima kritik atau masukan apapun demi kebaikan kita semua. Ya, itu. Dan para redaktur dimanapun saya kira siap 24 jam untuk menerima apapun yang kalian sampaikan atau yang kalian sesuatu yang harus kalian sampaikan. Jangan sampai menjadi magang di Tagar menjadi beban ya, jangan sampai. Karena kalau menjadi beban nanti tidak enak di kalian. Ya, kerjakanlah kerja magang itu dengan riang gembira ya. Bekerja dengan riang gembira itu akan menghasilkan sesuatu yang positif buat kita semua. Saya kira itu pembekalannya, dan saya sendiri saya kira siap 24 jam ya untuk menerima apapun yang kalian sampaikan kepada saya ya, karena saya hanya koordinator saja. Kepala sekolah magang itu adalah Mbak Afi ya. Kepala sekolah magang Mbak Afi, kepala sekolah magang seumur hidup udah diangkat gitu, jadi dia apapun ke Mbak Afi. Tetapi saya akan melihat semua proses ini sehingga kita semua bisa mengikuti kalian dengan betul-betul ya. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu ke redaktur. Misalnya kalau kalian tiba-tiba sakit, jangan diam-diam ya. Tiba-tiba kalian tidak bisa masuk karena sesuatu, kalian tidak bisa reportase karena sesuatu, sampaikan, jangan diam-diam ya. Seorang wartawan itu harus terbuka ya. Sampaikan, jangan di dalam diri kalian kemudian stres ya. Kemudian stres, kemudian aksepsinya kurang, kemudian mengaruhi penilaian kalian. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian ya. Nikmatilah PKL di magang ini, karena bukan hanya kalian saja yang PKL, terus terang aja udah banyak ya. Ada dari Mustopo, ada dari Gunadarma, udah banyak, udah banyak sekali. Dan kita memang terbuka untuk teman-teman magang dengan syarat tadi itu, dengan syarat serius ya, nikmati, mau belajar, dan kemudian juga membantu pemerintahan magang Tagar dengan share-share. Saya kira begitu saja. Selamat datang buat adik-adik mahasiswa dari Politeknik Jakarta ya, yang kebanyakan adalah jurusan jurnalisme.
Dan kebanyakan juga perempuan, nggak ada yang laki-laki saya kira. Belum ketemu. Mudah-mudahan nanti disimbang. Tapi mungkin memang jurnalistik juga menarik buat perempuan. Ini kok berat bener ini ya, saya nggak melihat ada itu. Paras Paras Nugraha ada ya. Paras Nugraha Jawa. Oke. Paras Nugraha nih. Oke, terima kasih gitu. Kori, saya kembalikan kepada Kori. Silakan Ya. Kori untuk handle Baik. lagi. Terima kasih Pak Bas. Saya persilakan pemimpin redaksi Tagar, Bapak Vetra Tumanggor, untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak Vetra. Terima kasih Kori. Selamat pagi menjelang siang kepada kawan-kawan semua, mahasiswa-mahasiswa magang. Saya panggil kawan-kawan aja ya, karena dalam dunia pekerjaan kita ini berkawan. Jadi bukan senior junior seperti itu. Kepada kawan-kawan magang, perkenalkan nama saya Vetra Tumanggor. Saya pemimpin redaksi tagar.id. Saya tidak banyak menyampaikan ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Baskoro, Cak Bas kami panggilnya ya. Kami manggil Pak Baskoro ini Cak Bas karena dari Jawa Timur beliau ini. Panggilan Jawa Timur kan Cak ya. Rek. Nah, kawan-kawan mahasiswa magang, senang berkenalan dengan kalian semua. Ada banyak, baru kali ini ada 30-an ya, yang langsung ikut magang sekali sesi di Tagar. Saya hanya ingin menyampaikan selamat bergabung dengan Tagar walaupun sebagai mahasiswa magang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, Tagar ini sebuah media online yang sebenarnya dari sisi umur relatif masih baru dibanding dengan beberapa media online yang kawan-kawan mungkin sudah sangat kenal, yang sudah sangat mapan dan di kalangan netizen sering disebut sebagai media-media mainstream. Contohnya adalah Detik, Tempo, Kompas, Tribun, seperti itu. Mereka raksasa ya. Mereka sudah berumur lebih dari 10 tahun ya. Bahkan seperti Detik, semacam media online pionir ya. Mereka salah satu penggagas media online. Nah, Tagar baru berdiri 11 Januari 2017. Jadi nanti 11 Januari 2021 itu Tagar baru berusia 4 tahun. Tapi alhamdulillah bahwa kondisi Tagar sekarang ini sudah sangat mampu bersaing dengan yang saya sebut tadi di atas. Walaupun relatif umurnya masih menuju 4 tahun. Kita saat ini berada di ranking Alexa sekitar 116 Alexa ya. Kita pernah juga sebelum COVID ini mencapai ranking 50 Alexa. Kenapa saya katakan soal ranking tersebut? Ini Alexa adalah salah satu yang diakui membuat ranking-ranking website di dunia ini. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Acuan ranking dari media itu ada di Alexa. Nah, kalau saya sebut ranking 116 Alexa itu artinya secara nasional kita berada di peringkat 116 website ya, website, bukan media online, itu beda. Kita website. Jadi artinya kita masih bersaing dengan website-website yang non media online seperti itu, yang non media online. Ini sudah pencapaian yang sangat luar biasa bagi media seperti Tagar. Ada banyak media yang justru lebih dulu dari Tagar, justru lebih besar dari kapasitas SDM-nya, dari permodalannya, tapi masih jauh rankingnya di bawah Tagar. Selain itu, Tagar juga sudah terverifikasi ya secara resmi di Dewan Pers, terverifikasi administrasi dan faktual. Tagar juga SDM-nya saat ini sebagian besar
ya, sebagian besar SDM Tagar tersebut sudah punya sertifikat kompetensi dari Dewan Pers, ya, sudah punya sertifikat kompetensi dari Dewan Pers. Nah, sejak awal Tagar ini dibangun adalah menjadi sebuah media yang profesional, menjadi media yang profesional, selalu memenuhi kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik. Pedoman utama Tagar adalah jangan pernah fitnah, jangan pernah hoax, jangan pernah buat berita bohong. Selalu berada pada jalur jurnalisme yang baik dan benar. Itu yang selalu kita pedomani, dan itulah membuat Tagar sampai saat ini cukup baik, cukup disegani, ya. Kalau di dalam peringkat media nasional, saat ini Tagar sudah masuk di dalam 20 besar peringkat media nasional. Jadi Tagar akan terus berbenah, Tagar akan terus memperbaiki diri, menjadi salah satu media di Indonesia yang menjadi rujukan, menjadi media yang mendapat kepercayaan dari pembaca, seperti itu. Tidak banyak saat ini media yang bisa dipercaya orang. Di tengah banyaknya media, ada banyak. Kalau di Indonesia itu puluhan ribu media online. Di Indonesia itu puluhan ribu media online. Dan ada banyak media yang kita sebut dalam tanda petik itu media abal-abal lah, gitu, media ecek-ecek yang hanya membuat berita untuk memfitnah orang atau menginjak kaki orang, seperti itu. Tagar tidak pernah akan menjadi media seperti itu. Kita akan tetap independen, kita akan tetap profesional. Tadi sudah disampaikan oleh Cabas bahwa kawan-kawan akan magang selama 3 bulan di Tagar, akan dibagi beberapa des. Saya hanya ingin sampaikan bahwa kepada kawan-kawan, manfaatkan magang ini dengan baik. Kunci utama dalam sebuah proses pekerjaan seperti ini adalah komunikasi. Jangan diam. Kalau ada masalah, jangan diam. Sampaikan kegelisahan Anda, sampaikan apa yang kurang, sampaikan apa yang tidak Anda tahu kepada redaktur yang menangani Anda. Buka ruang diskusi seluas mungkin. Buka ruang diskusi sebaik mungkin, ya. Dalam komunikasi juga memang tetap perlu etika, ya. Dalam komunikasi juga tetap perlu etika. Jadi kawan-kawan juga mari sama-sama saling membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang punya etika, seperti itu. Tapi juga jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius. Bisa aja bercanda dengan buat gambar-gambar atau apa segala macam gitu. Jadi kawan-kawan, saya minta untuk rajin berkomunikasi, manfaatkan magang ini untuk belajar dengan baik. Saya perhatikan dari latar belakang kawan-kawan, sebagian besar adalah berasal dari jurusan jurnalistik, ya. Ada yang dari Politeknik Jakarta, ya. Jadi sebagian besar berasal dari jurusan jurnalistik. Itu artinya apa? Bahwa kawan-kawan ini, dan sebagian besar saya lihat perempuan nih, cukup hebat juga nih. Banyak perempuan mengambil jurusan jurnalistik seperti itu. Walaupun sekarang memang di lapangan sendiri sudah banyak perempuan-perempuan yang menjadi wartawan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa manfaatkan ini. Anda berasal dari jurusan jurnalistik, artinya apa? Ke depan kawan-kawan ini sepertinya pengen jadi wartawan, sepertinya pengen jadi jurnalis. Kan seperti itu. Kenapa mengambil jurusan jurnalistik? Karena pengen jadi jurnalis. Gitu. Baik itu nanti kemungkinan itu di media online, di televisi mungkin, atau buat blog sendiri, buat website sendiri, terserah. Tapi ini pengalaman yang berharga bagi kawan-kawan untuk magang, untuk bekerja, melihat langsung situasi lapangannya. Seperti itu. Nah,
manfaatkanlah ini dengan baik, kawan-kawan yang hadir di sini. Kalau Anda memang mau ke depan ingin menjadi seorang jurnalis, ya, kuatkan masa magang ini untuk belajar banyak. Di sini nanti kawan-kawan akan melihat dunia sesungguhnya jurnalistik itu seperti apa. Kalau saya sih mengatakan di awal ya, intinya begini, saya ingin mengatakan bahwa menjadi jurnalis itu asik, menjadi jurnalis itu keren. Saya ingin mengatakan itu, menjadi jurnalis, wartawan itu asik, keren. Karena apa? Kita menjadi orang pertama yang tahu sebuah peristiwa, sebuah berita sebelum kita sampaikan kepada orang lain yang membacanya. Artinya kita menjadi orang pertama yang mengetahui. Yang kedua adalah kita ada di peristiwa itu. Yang ketiga adalah kita punya jaringan yang cukup baik. Kita kenal semua, mulai dari Jokowinya, mulai dari seluruh menterinya, kita dekat dengan mereka. Mulai dari DPR-nya, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat. Gitu. Jadi menjadi seorang jurnalis itu, saya ulangi lagi, asik dan keren. Bisa menjadi penghidupan yang baik, penghidupan yang layak bagi kita, bisa menjadi masa depan yang baik. Jangan sampai ada banyak kasus, karena nggak tahu mau ngapain, walaupun dia berasal dari pendidikan jurnalistik, tapi setelah tamat menjadi sarjana, yang terjadi apa? Dia menjadi kolektornya Adira, kolektornya FIF, gitu. Karena nggak tahu mau ngapain. Karena nggak punya passion. Jadi saya maksudkan kepada kawan-kawan, ini dunia yang asik, dunia yang keren gitu, tapi dunia yang nggak mudah juga, harus banyak belajar. Ini dunia yang keras, menurut saya, dunia yang keras, nggak bisa lembek-lembek, nggak bisa cengeng. Jadi jurnalis itu jangan cengeng, lapar dikit diem, lapar dikit mengeluh, nggak boleh. Jurnalis itu harus jagoan, jurnalis itu harus tangguh gitu, nggak boleh cengeng. Suatu saat di dalam masa tak magang ini, kawan-kawan kemudian ada dimarahi oleh redakturnya, jangan nangis, jangan cengeng, karena seperti itulah. Aslinya jauh lebih keras lagi sebenarnya, aslinya jauh lebih keras lagi. Saya minta juga kepada redaktur-redaktur nanti yang membimbing kawan-kawan mahasiswa magang ini, juga jangan terlalu lembek gitu kepada redaktur-redaktur ini. Kasih keras aja nggak apa-apa, tapi bukan berarti keras kasar gitu ya. Jangan sampai pernah kasar. Saya juga tidak pernah setuju kepada orang yang bersikap kasar. Gitu. Jangan kasar. Keras iya. Itu kenapa harus keras? Untuk menumbuhkan bahwa dunia jurnalis itu memang butuh keberanian, butuh ketangguhan. Gitu loh. Contoh misalnya, saya nggak tahu, saya sebut aja nama-nama yang ada di sini misalnya. Saya pilih aja satu namanya. Contoh misalnya Khairul Nanda namanya di sini. Ya, saya suruh misalnya, walaupun masih magang, Khairul Nisa ini saya suruh wawancara Muldoko, Kepala Staf Presiden. Langsung bingung misalnya. Saya hanya ingin, apapun caranya kamu harus bisa menemui Muldoko. Bagaimana caranya? Kamu harus berpikir bagaimana caranya menemui Muldoko gitu. Apapun caranya, harus bisa jumpa dengan Muldoko, harus bisa wawancara dengan Muldoko. Contoh seperti itu. Itu yang harus kamu lakukan. Itu yang harus kamu lakukan. Nggak boleh kemudian, dia kan Pak Menteri, Pak atau Kepala Staf Presiden, Pak, susah banget ditemui. Nggak ada alasan bagi saya tidak bisa menemui. Caranya bagaimana? Cari nomor handphonenya, cari siapa orang dekatnya, cari kepada wartawan-wartawan yang mengenal dia, cari kegiatannya, jumpain dia di mana. Gitu. Kamu harus fight, kamu harus tangguh untuk mendapatkan itu. Itu menjadi jurnalis yang tangguh. Tapi belum apa-apa, sudah mundur, sudah cengeng, nah itu nggak layak menjadi seorang jurnalis menurut saya. Nggak layak menjadi seorang jurnalis. Harus tangguh, apapun dilakukan demi bisa mewawancarain Muldoko.
Demikian yang lain gitu, harus bisa juga seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta kepada redaktur, walaupun ini masih kita online, sifatnya pembelajaran magang ini, tapi saya minta redaktur untuk nanti kawan-kawan magang ini tidak hanya meminta mereka melakukan tugas-tugas secara online, tapi harus ke lapangan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Minta mereka ke lapangan, minta mereka menyaksikan sendiri apa yang harus mereka saksikan, gitu. Menjadi jurnalis itu bukan karena hanya jurnalis data aja, lihat-lihat di Google, cari-cari data, tapi harus langsung menyaksikan, gitu. Harus lihat. Ini ada banyak peristiwa misalnya saat ini, ya, yang bisa kita datangin langsung. Contoh misalnya sudah beberapa hari ini Habib Rizik datang, saya minta entah nanti siapa Teja nanti meminta kepada wartawan di bawahnya untuk datang ke Petamburan tuh, markas besar FPI. Suruh datang tuh salah satu yang dari mahasiswa magang ini untuk datang ke markas FPI di Petamburan. Suruh liput apa yang terjadi di sana, siapa aja yang datang, berapa banyak orang, apa aja yang mereka sampaikan, apa aja yang mereka omongkan gitu. Buat liputannya gitu. Harus menyaksikan sendiri, harus terjun sendiri. Tidak lagi hanya berdasarkan jurnalis data gitu, jurnalisme data. Harus turun langsung. Biar tahu bahwa beginilah produk jurnalistik seperti itu. Jadi tetapi dengan syarat ya tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kita juga nggak mau terjadi apapun dengan kawan-kawan yang magang ini. Ya, harus tetap seperti itu. Nah, komunikasilah yang baik antara mahasiswa magang dengan redakturnya. Kalau ada apa-apa bisa disampaikan ya, bisa disampaikan. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan magang ya. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan magang. Sekali lagi selamat datang di Tagar. Kita akan membimbing kawan-kawan menjadi jurnalis yang baik ya, untuk mengetahui bagaimana produk jurnalistik yang baik itu, yang baik dan benar itu bagaimana, kita akan bimbing kawan-kawan. Kita akan bantu kawan-kawan dalam persyaratan perkuliahannya, kita akan bantu apapun yang kawan-kawan butuhkan, silakan nanti disampaikan. Untuk kebutuhan kuliahnya kita akan bantu. Jadi sekali lagi selamat datang, gunakan ini dengan baik agar ke depan jika nanti kawan-kawan menjadi seorang jurnalis, sudah punya pengalaman magang di Tagar ini, kemanapun nanti kawan-kawan berlabuh, di media manapun berlabuh, artinya sudah punya bekal selama 3 bulan magang di Tagar. Ini akan jauh lebih menarik, akan masuk ke desk bola, desk cerita, desk investigasi. Yang paling menarik sebenarnya adalah nanti kalau kawan-kawan itu masuk ke desk investigasi. Sebenarnya ini masih nggak tahu kenapa tiba-tiba mahasiswa magang bisa masuk ke desk investigasi, karena ini udah level lanjut sebenarnya dalam sebuah produk jurnalistik. Tapi nggak apa-apa, diajarin nanti sama Cak Bas untuk masuk ke level investigasi, karena nggak mudah. Investigasi itu kan kayak nyamar-nyamar gitu, apa segala macam gitu loh. Harus nggak tahu kalau kita wartawan seperti itu. Harus hati-hati seperti itu. Tapi nanti Cak Bas akan mengajari kawan-kawan. Apalagi Cak Bas ini di Indonesia terkenal sebagai salah satu guru investigasi, guru jurnalisme hukum. Ya, saya perkenalkan Cak Bas ini tadi yang berbicara ini juga sudah menulis buku tentang jurnalistik hukum ya, salah satu guru di jurnalistik hukum. Cak Bas ini dulu beliau besar di Tempo ya. Jadi kawan-kawan banyak berguru lah nanti dari Cak Bas, juga kepada redaktur-redaktur yang lain. Kalau tanya bola ada Mas Gonang, ya dia soal bola tahu. Kalau soal masalah nasional, masalah-masalah Rizik, Habib Rizik, apa yang terjadi, tanya Morteza di sini. Di situ dia ada dilihat nama Morteza, ya seperti itu. Ada banyak kawan-kawan yang lain juga, ya. Untuk cerita bagaimana menulis sebuah feature yang baik, bercerita yang baik di dalam produk jurnalistik, ada Mbak Afi, ya. Kalau mau menjadi seorang voice over, ya,
Itu bisa ke Cory Olivia, coba dengar sendiri nanti suaranya, ya. Kawan-kawan juga tidak harus menjadi seorang jurnalis, meniru Cory Olivia menjadi voice over juga bagus-bagus aja saya pikir gitu loh. Kalau untuk juga tahu mau manajemen, masalah ekonomi, bursa, ini ada di sini Pak Yosi. Yosi tertulis di sini, kalau kawan-kawan bisa lihat namanya Yosi, ya. Nah, kalau ada apa-apa pun yang lain mengenai apapun nanti boleh tanya ke saya. Namanya saya ada di sini, ya. Mau produk jurnalis apa boleh ditanya ke saya. Saya pikir demikian kawan-kawan. Sekali lagi selamat datang kawan-kawan magang. Mohon maaf Cak Bas, Mbak Cory sama Mbak Avi, saya nggak bisa berlama-lama karena saya ada acara lagi. Jadi nanti habis ini saya tinggal. Ya Cak Bas ya. Nanti dilanjutkan, dilanjutkan oleh Cak Bas saja kalau ada tanya jawab, sama Mbak Avi nanti yang lanjutin. Ya. Oke, saya serahkan kembali ke Mbak Cory. Silakan Mbak Cory. Oke, terima kasih Pak Petra. Kalau gitu kita mulai ke perkenalan para teman-teman magang. Silakan kita mulai pertama dari Deavania Jana. Silakan Deavania, perkenalkan dan juga sebutkan nanti magangnya di des mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deavania Jana, biasa dipanggil Dea. Saya mahasiswi semester 5 jurnalistik di Politeknik Negeri Jakarta. Saya dapat des investigasi bersama Pak Bas. Makasih. Mungkin ada yang mau ditanya, Dea? Sekarang belum sih, semoga nanti saya dapat kerjasama yang baik dengan Pak Bas. Oke, terima kasih. Setelah ini Jonathan Devin, silakan perkenalkan diri Jonathan. Jonathan Devin ada? Kalau tidak ada, kita beralih ke Fiona Bono Valvinka. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Bono Valvinka, biasa dipanggil Fiona, bisa dipanggil Bono juga. Saya merupakan mahasiswa jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Saya kebetulan saya semester 5 dan saya dapat magang di Des Gaya Hidup bersama Pak Nanda. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saat ini belum. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Maya Selawati Dewi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan. Nama saya Maya Selawati Dewi, biasa dipanggil Maya. Dan saya desnya itu di bagian media sosial dan juga gaya hidup bersama Pak Upung dan Tanana. Terima kasih Maya, mungkin ada yang mau disampaikan harapannya apa dengan mengikuti magang di Tagar? Mungkin nanti mohon bimbingannya aja ya buat Bapak Redaktur semuanya, karena masih perlu juga banyak bimbingan terkait penulisan jurnalistik dan lain sebagainya, dan juga nanti untuk di lapangannya. Jadi semoga bisa dapat ilmu yang banyak juga dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Maya. Selanjutnya kita ke Nanda Alifa, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Alifa. Saya ditaruh di Des Bola bersama Pak Gonang. Itu dulu. Ya, harapannya apa untuk setelah magang di Tagar? Harapannya semoga ilmu saya bisa bertambah, terus ya semoga aja saya juga bisa dapetin ilmu, dapetin wawasan, sama bisa bikin TA yang bagus dari berkat magang di Tagar ini. Oke, terima kasih Nanda. Setelah ini kita ke Hafija Nuraulia Saputri. Silakan perkenalkan diri dan juga sebutkan harapannya apa setelah magang di Tagar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Nuraulia Saputri, biasa dipanggil Aul atau Aulia.
Saya dari Prodi Jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta dan diberi kesempatan untuk magang di Dex Bola bersama Pak Gonang. Lalu harapan saya semoga ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama magang di Tagar bisa mempraktikkan dan menerapkan ilmu yang sudah didapat itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Amira Salsabila. Silakan Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ditempatkan di Dex Profil bersama Pak Ainul Yakin. Harapannya semoga saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para redaktur dan pembimbing. Apa nih yang Terima mau kasih. didapat dari Tagar? Semoga saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih Amira. Selanjutnya kita ke Victor Johannes. Silakan. Selamat siang semuanya, nama saya Victor Johannes, mahasiswa semester 5 dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya ditempatkan di Des Nasional dan Hukum. Untuk harapan saya bisa tahu ilmu langsung terjun langsung di lapangan, dan saya berharap bisa melatih menulis dari apa yang saya lihat. Terima kasih. Oke, terima kasih Victor. Selanjutnya kita ke Aprilia Wahyu. Silahkan Aprilia Wahyu, perkenalkan diri, sebutkan ditempatkan di Des mana dan juga harapannya apa yang ingin didapat dari Tagar. Silahkan Aprilia Wahyu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat siang, silakan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wahyu Melati, biasa dipanggil April. Saya mahasiswi semester 5 dari Prodi Jurnalistik PNJ. Sebelumnya saya ditempatkan di Des Celebrity atas bimbingan Pak Reza Antares dan juga media sosial bersama Pak Ukung. Harapan saya magang di tagar.id itu semoga kedepannya saya bisa mendapat ilmu baru, pengetahuan baru, wawasan baru tentang dunia jurnalistik yang selanjutnya saya bisa membuat tugas akhir dengan maksimal. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Aprilia. Selanjutnya kita ke Oki Pratiwi. Saya Oki Pratiwi, mahasiswa semester 5 program studi penerbitan jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Saya untuk 1 bulan pertama berada di Desk Media Sosial bersama Pak Ukung, pembimbingnya, dan untuk 2 bulan terakhir saya berada di Desk Celebrity dalam bimbingan Pak Reza Antares. Harapan saya ke depannya, saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari sekedar teori yang belajar di kuliah, karena ini kan udah magang itu ibaratnya jembatan untuk kerja gitu kan. Jadi saya berharap bisa mendapat ilmu yang dari langsung, mendapat wawasan baru, dan pastinya pengalaman dari magang di tagar.id. Terima kasih. Terima kasih, Oki. Selanjutnya kita ke Sherin Lagustia. Silakan, perkenalkan dirinya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, silakan. Nama saya Sherin Lagustia. 2 bulan pertama saya ditempatkan di Desk Otomotif dan Teknologi dengan bimbingan Pak Diki, dan 1 bulan terakhir di media sosial dengan bimbingan Pak Ukung. Harapan saya semoga saya mendapat ilmu yang banyak dan bisa mempraktekannya nanti saat saya kerja nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke Risma Dewi Indriani. Silakan perkenalkan diri dan juga sebutkan harapan yang ingin dicapai dengan magang di Tagar. Risma Dewi Indriani. Selamat siang semuanya, saya Risma Dewi Indriani dari Politeknik Negeri Jakarta. Di kesempatan ini saya magang di dalam desk aktuarial, yaitu dibimbing sama Kak Tantri, dan desk di media sosial dibimbing sama Pak Ukung. Harapan saya untuk magang di Tagar.id bisa banyak dapat pengalaman dan belajar banyak tentang jurnalistik, dan bisa dapat diterapkan di tempat kerja saya nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Risma. Selanjutnya kita ke Handini Nuramelia. Silakan perkenalkan diri.
Ya, ternyata Handini mic-nya error ya. Jadi kita ke berikutnya saja. Nazmi Sania, silahkan. Perkenalkan dirinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nazmi Sania, mahasiswa akhir Politeknik Negeri Jakarta. Saya kan di Des Advertorial Lestari, dan 2 bulan akhir di media sosial bisa mendapat bimbingan yang baik dan lancar. Baik, terima kasih Nazmi Sania. Berikutnya ke Kairunisa Nanda Zahra. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Saya Kairunisa Nanda Zahra, mahasiswi semester 5 Politeknik Negeri Jakarta. Saya di 2 bulan pertama ditempatkan di Dex Dunia dan 1 bulan terakhir di Dex Media Sosial. Terima kasih. Ya, harapannya apa nih? Magang di Tagar. Harapannya semoga saya bisa mengembangkan ilmu di Tagar ini dan bisa mencapai tujuan akhir di magang nantinya. Oke, apakah ada yang mau ditanya ke redaktur siapa? Belum, soalnya tadi redakturnya yang udah chat saya, jadi nanti mungkin saya bisa kontak langsung aja dengan beliau. Oke, terima kasih Kak Irunisa. Terima kasih. Berikutnya kita ke Grace Natalia. Silakan perkenalkan dirinya, Grace Natalia. Selamat siang Bapak Ibu redaktur dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Grace Natalia Indah dari mahasiswa jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Dari magang ini saya ditempatkan di Des Ekonomi untuk 2 bulan pertama bersama Pak Setiawan dan 1 bulan terakhir di media sosial dalam bimbingan Pak Ukung. Harapan saya setelah magang di Tagar ID ini, saya bisa mendapat ilmu, pengalaman dan wawasan yang lebih luas lagi dan bisa mempraktekkan dalam pekerjaan nanti. Terima kasih. Oke, apakah ada yang mau ditanya ke redaktur tertentu mungkin? Untuk saat ini belum, Kak. Belum ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke Faras Primanugraha. Silakan perkenalkan diri. Faras Primanugraha tidak ada katanya. Oke, kalau begitu kita ke yang berikutnya saja. Dimas Muhammad Gustio. Silakan perkenalkan diri, Dimas Muhammad Gustio. Assalamualaikum, Mbak. Kedengaran? Waalaikumsalam. Kedengaran? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Muhammad Gustio dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Saya di 2 bulan awal di Deksif Malam bersama Pak Rifa Yanas dan 1 bulan akhir di media sosial bersama Pak Ukung. Terima kasih. Harapannya apa? Magang di Tagar? Untuk saat ini, semoga saya mendapatkan ilmu magang yang berguna dan dapat memudahkan untuk menulis tugas akhir nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya sebenarnya Erwin Nugraha, tapi tadi sudah chat ya. Tulis di kolom chat, mic-nya tidak bisa. Kalau gitu kita ke Sausan Sudarja saja. Silakan perkenalkan dirinya. Ditempatkan di des mana, sebutkan harapannya, apa yang ingin dicapai. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sausan Sudarjat dari Politeknik Negeri Jakarta, Prodi Jurnalistik. Saya saat ini dimasukkan ke Des Cerita bersama Pak Kurniawan dan 1 bulan terakhir masuk ke Des Media Sosial bersama Pak Ukuh. Harapan saya semoga saya bisa mendapatkan ilmu jurnalistik yang lebih banyak, mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Sausan. Kita berikutnya ke Faza Nitwana Riban. Silahkan perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faza Nitwana Riban, biasa dipanggil Faza. Saya 1 bulan pertama di media sosial bersama Pak Ukung dan 2 bulan terakhir di Des Cerita bersama Pak Kurniawan. Harapan saya berada di Tagar ID ini untuk memperluas ilmu saya yang telah didapat di kampus, juga menambah wawasan juga dan bisa menulis lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Faza. Selanjutnya kita ke Alvina Nurhayati.
Silahkan untuk perkenalkan dirinya dan juga sebutkan harapannya yang ingin dicapai dengan magang di Tagar. Yes, selamat siang semuanya. Saya Alvina Nurhayati. Saya ditugaskan di Desk Cerita 2 bulan pertama dengan Bu Afi dan Desk Media Sosial dengan Pak Upung. Harapan saya semoga bekal yang saya dapat di kampus dapat diterapkan dengan baik dan membantu Bapak atau Ibu redaktur di tagar.id, dan pengalaman saya selama magang di Tagar dapat menjadikan saya jurnalis yang baik dan kompeten. Terima kasih. Mantap. Selanjutnya kita ke Amalia Amriati Fajri. Silakan perkenalkan dirinya. Sebutkan, ditempatkan di desk mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amalia Amriati Fajri. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, program studi jurnalistik. Saya ditempatkan di Desk Media Sosial selama 1 bulan dan 2 bulan terakhir di Desk Cerita. Nah, harapan saya magang di Tagar ini, semoga saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama di bidang penulisan, serta menambah wawasan dan pengalaman saya di bidang jurnalis. Terima kasih. Terima kasih, Amalia. Selanjutnya kita ke Nabila Sania. Silakan perkenalkan dirinya. Nabila Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nabila Sania, mahasiswa jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini saya ditempatkan magang di Desk Cerita bersama Ibu Afi dan di media sosial bersama Pak Ukung Zulfa. Harapannya semoga saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, wawasan baru, pengetahuan baru, dan juga semoga saya bisa berkontribusi dengan baik untuk Tagar ID. Baik, terima kasih Nabila Sania. Selanjutnya kita ke Sarah Ramadhani Syifa. Silakan perkenalkan dirinya. Halo, selamat siang. Nama saya Sarah Ramadhani Syifa. Saya mahasiswi jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. 2 bulan pertama saya ditempatkan di Desk Cerita atas bimbingan Bu Afi, dan 1 bulan terakhir di sosial media dengan Pak Ukung. Harapan saya selama magang di Tagar ID, semoga saya mendapat banyak ilmu, pengalaman baru, dan wawasan yang lebih luas dalam membuat berita, khususnya saat terjun di lapangan, dari Bapak atau Ibu sekalian atas bimbingannya selama magang, dan dapat diterapkan saat kerja nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Selanjutnya kita ke Anita Nur Ayu. Silakan perkenalkan dirinya, sebutkan harapannya yang ingin dicapai dengan magang di Tagar. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, Selamat nama siang. saya Anita Nur Ayu. Aku semester 5 di Politeknik Negeri Jakarta. Dan untuk 1 bulan awal, aku ditempatkan di media sosial dalam bimbingan Pak Upung Zulfah, dan 2 bulan akhir berada di Desk Cerita dalam bimbingan Bu Afi. Ya, Harapan harapannya? saya, ya semoga ilmu yang sudah saya dapatkan di kampus bisa saya terapkan selama saya magang di Tagar, dan bisa memudahkan saya untuk menyusun tugas akhir dan bisa berguna untuk pekerjaan saya nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Danti Aulia Ardianti. Silahkan perkenalkan dirinya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Danti Aulia Ardianti dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi jurnalistik. Saat ini saya semester 5 dan saya ditempatkan di posisi Desk Cerita pada 2 bulan awal bersama Bu Afi dan 1 bulan akhir bersama Pak Ukung Zulfa. Harapan saya di tagar.id semoga ilmu saya yang sudah dibawa dari kampus bisa bermanfaat di tagar.id dan bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama panggilannya siapa nih? Danti, Bu. Oke, terima kasih Danti. Ya, Selanjutnya kita ke Mia Setianingsih. Silakan perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mia Setianingsih dari Politeknik Negeri Jakarta. Pada bulan pertama saya ditempatkan di Desk Cerita. Di 2 bulan terakhir saya ditempatkan bulan pertama saya ditempatkan di Desk Sosial Media, 2 bulan terakhir di Desk Cerita. Dan harapan saya
Semoga saya bisa mempraktikkan apa yang telah saya pelajari tentang jurnalistik di kampus ke Tagar ini, dan saya juga berharap bisa mendapatkan pengalaman berharga dari belajar dengan kakak-kakak redaksi di tagar.id ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mia, panggilan sayangnya Mia. Panggilan sayang, nama panggilannya si Mia. Iya Kak. Oke, terima kasih Mia. Selanjutnya kita ke Christine Septiani. Silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Septiani. Saya mahasiswi program studi jurnalistik dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya ditempatkan di Des Cerita di 2 bulan pertama bersama Bu Afi, dan juga 1 bulan terakhir di Des Media Sosial bersama Pak Ukung. Saya berharap supaya setiap ilmu yang saya dapat di kampus dapat saya terapkan di magang ini, dan juga wawasan dan pengetahuan, juga pengalaman yang saya dapat di tempat magang nantinya dapat berguna ketika saya kerja nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Christine. Terakhir ada Astrid Melanonia. Silakan perkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Kedengaran nggak Kak suaraku? Kedengeran, silakan. Perkenalkan, nama saya Astrid Melanonia. Saya biasa dipanggil Astrid atau Acit. Saya ditempatkan di Des Media Sosial dan Des Cerita. Harapannya apa nih, magang di Tagar? Harapan saya semoga saya bisa berkontribusi dengan baik di Tagar, dan juga ilmu yang saya magang di Tagar dapat bermanfaat untuk saya di kehidupan kelak. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih untuk pemimpin redaksi Tagar, Pak Vetra Tumanggor. Tadi beliau sudah pamit duluan. Lalu terima kasih juga untuk founder Tagar Institute, Bapak Baskoro, dan juga para redaktur. Dan pastinya terima kasih juga untuk 30 mahasiswa semester 5 Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, program studi D3, Penerbitan Jurnalistik. Nah, nanti di akhir magang, 3 bulan dari sekarang, yaitu bulan Februari 2021 ya, akan ada sesi teman-teman magang menyampaikan presentasi hasil magang dan juga penilaian, serta masukan dari para pembimbing magang. Oke, kalau begitu, selamat menempuh program magang untuk teman-teman mahasiswa. Satu lagi, barusan aja ada susulan nih, kita minta Pak Yosi Girsang untuk juga memberikan sepatah kata untuk perkenalkan diri juga. Silakan Pak Yosi Girsang sebagai Direktur Eksekutif Tagar. Halo, sebentar aja Kor, jadi saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua, teman-teman semua sudah hadir. Nanti kita usahakan setiap bulan sekali kita akan kumpul seperti ini, karena masih kondisi pandemi. Jadi harapan kami dari Tagar, kami sangat senang seperti yang disampaikan oleh Pak Vetra tadi, untuk diberikan masukan-masukan dan feedback. Tentunya ini juga nantinya untuk kemajuan dari Tagar, dan juga semoga nanti yang paling penting juga adalah tugas akhir ataupun SKS yang diperlukan untuk kalian penuhi, itu bisa tercapai. Kami juga pernah di posisi seperti kalian magang, biasanya kesulitannya adalah untuk mentoring, tapi saya pikir karena internet sekarang bisa kita mudah akses, jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau di Tagar itu budayanya kita sangat senang kalau justru diberikan feedback, sangat senang kalau teman-teman mau japri dan tanyakan langsung. Jadi saling terbuka, jangan ada masalah yang disimpan. Harapannya jangan sampai nanti setelah last minute, sebulan terakhir baru kita buru-buru untuk mengejar apa yang ketertinggalan. Singkat aja, itu aja. Terima kasih untuk Kori, untuk Bu Afi yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga Dede dan Jody yang sudah tidak kelihatan di sini. Kedua orang itu, Dede dan Jody, tapi keduanya yang paling ganteng lah hari ini pokoknya. Saya kembalikan ke Kori. Thank you, Kori. Terima kasih Pak Yosi. Baik, kalau begitu teman-teman selamat menempuh program magang. Untuk teman-teman mahasiswa semoga mendapatkan ilmu yang terbaik di Tagar. Tetap semangat ya dalam melakukan program magang. Saya Kori Olivia undur diri.
Rekaman tayangan ini bisa dilihat di YouTube channel Tagar TV. Terima kasih telah mengikuti kelas Tagar Institute. Tagar Institute merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institute untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institute memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institute meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institute terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institute Jurnalisme dan Riset.